kan manuskrip. Ini tulisan khot baru. manuskrip model kayak gini, manuskrip apa. Mbak ya nipu orang itu jangan nemen-nemen. Nazilul Yaman. Jadi intinya itu di Nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain, ini padahal tahun 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alalawi salah. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa semua kitab nasab sebagai buyut anak cucu dari Ahmad Al-Muhajir pada isnadnya. Kita tidak mencari Muhammad Ad-Dallal, itu tidak. Untuk apa kita koreksi itu? Yang kita koreksi itu Abdu wa Ubaidillahnya. Hasan Al-Alal mengatakan kakeknya bernama Ali, presisi dengan silsilahnya di kitab nasab. Dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Ini niru-niru dari Tarikh Baghdadi. Ini Tarikh Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Ini wafatnya tahun 463 Hijriah. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, terkenal dengan Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Madinatus Salam. Kita buka murid-muridnya Ibnul Al-Askari itu siapa saja. Nggak ada yang namanya Abdullah, itu nggak ada. Nggak ada. Atau Ubaidillah, itu nggak ada. Nah, ini kok coba mengada-ada, ini nggak takut dosa. Halaman 669 itu dijelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bibnil Askari itu adalah yang pertama Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, ini muridnya Al-Askari loh ya. Hasan bin Muhammad Al-Khollal, lah ini loh milu-milu, Ad-Dalal, arti Al-Allal, Al-Khollal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, dan Qadi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdullah Al-Baidawi, bukan Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abul Qasim At-Tanuhi. Enggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi muridnya Ibnul Askari, itu enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, segenap pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, semoga Allah senantiasa memberikan kelimpahan, kenikmatan, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, kesuksesan, keberhasilan, ketenangan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Setiap hari kita senantiasa bertambah
naik kualitas rasa bahagia kita, lahir dan batin, masuk dalam sanubari hati dan juga akal kita yang sehat ini. Kita senantiasa hidup dalam kondisi yang istiqomah, konsisten dalam beribadah dengan berbagai macam arah dan wajah, serta nanti dipanggil indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahmah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, fid dunia hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, kita malam hari ini tetap ngaji bersama, meneruskan pengajian seperti biasanya. Khususnya kita akan membedah kitab nasab paling tua yang dijadikan rujukan oleh Dek Hanif Alatos dan kawan-kawannya ketika menulis 500 halaman lebih buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya seperti itu, ditulis oleh tim pengawal persatuan umat yang banyak keteledoran, banyak ketumpang tindihan, bahkan kesalahan, kurang teliti dan hati-hati ketika menyimpulkan, menuliskan. Lalu yang paling bahaya lagi jika diyakini oleh santri-santri pengikutnya, muhibbinnya, akan menjadi kesalahan yang terus berulang dan akan menjadi dosa jariyah. Bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang membawa mafsadah, tidak membawa maslahah bagi umat manusia secara ammah dan kafah. Di antaranya di halaman 14 nomor 1, Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawannya menulis An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat tahun 880 Hijriah alias abad ke-9 akhir. Dalam An-Nafwah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut dan memiliki anak bernama Abdullah yang merupakan ayah dari Jadid. Yang kita tuntut itu bukan untuk menjelaskan nama Jadid, tapi Alwi bin Ubaidillah yang katanya menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Tapi selalu menyampaikan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, bahkan hadis, ya, silsilah sanad yang dimodifikasi agar bisa menemukan nama Abdullah ini. Bukan itu permintaan kita. Temukan penjelasan yang sharih, yang jelas, yang sahih bahwa keturunan leluhur Ba'alawi yang hebat itu benar-benar tercatat di dalam semua kitab nasab internal dan eksternal, begitu juga kitab-kitab tobakot dan sejarah yang ada, khususnya yang dikarang oleh ulama-ulama hebat di zamannya, di tempatnya, yakni di Yaman secara keseluruhan. Itu gitu loh. Kalau menyebutkan An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani ini bukan Ba'alawi. Yang versi Ba'alawi sekarang ini kita pahami dan dipahami oleh seluruh kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Tidak sama. Karena Ba'alawi itu
Abu Alawi atau Bani Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah, bin Abdullah bin Ahmad. Memang benar di dalam As-Suluk itu ada anaknya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah. Di dalam kitab An-Nafkah Al-Ambariyah ini ya juga ada nama Abdullah, tapi ke bawahnya Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidillah dan Ubaid bin Ahmad bin Isa yang ada, yang menjadi leluhurnya Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini. Gak ada hubungannya, tapi memaksa untuk ada hubungan, dihubung-hubungkan ya, digatuk-gatuk natukkan gitu, supaya nyambung nasabnya kepada nasab Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An-Nafkah Al-Ambariyah secara eksplisit disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Muhammad Kadzim ini mengambil referensi jelas dari As-Suluk, dan As-Suluk mengambil referensi dari beberapa cerita yang ada tanpa melalui verifikasi. Ya mohon maaf, karena ketika kita menilai kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu, kita banyak menemukan yang versi cetakan tokoh-tokoh yang wafatnya lebih duluan wafatnya pengarang kitab As-Suluk sendiri. Yakni ada keterangan mencatat tentang tokoh yang wafatnya tahun 756. Padahal wafatnya Al-Janadi itu tahun 732 Hijriyah. Masa orang yang sudah meninggal dunia 20 tahunan kok masih bisa mencatat orang yang wafat kemudian, kan nggak bisa. Nah, ini berarti antara versi manuskrip teks aslinya, naskah aslinya dengan versi cetakannya nggak sinkron. Ketika Imam Al-Janadi mencantumkan silsilah Bani Jadid, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah, itu hanya sekedar mencatat berdasarkan cerita-cerita yang ada. Begitu juga ketika mencantumkan Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi yang menjadi Syarif Husaini yang sama. Ini juga ketika kita teliti marojeknya juga nggak nyambung, tidak sesuai, karena baru pada abad 9 akhir silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal itu ditemukan ya. Ditemukan, tapi tetap tidak nyambung. Nyambung pertama ke Musa Al-Kadzim, yang kedua ke Hasan bin Husain Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin. Yang pertama Aun bin Musa Al-Kadzim nggak nyambung. Ini hampir sama seperti kasus yang menimpa Ba'alawi. Ubaid bin Ahmad bin Isa mencoba untuk nyambung ke Bani Al-Ahdal, tetapi karena tidak terverifikasi maka nyambung ke Waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil Janadi fi dzikri Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi di sini jelas menyebutkan bahwa fahajara ila Rossi, Muhammad An-Nakib itu hijrah ke tanah Ros. Lalu fa'aulada Isa, melahirkan Isa Ar-Rumi. Dan di antara wa min waladi Isa, anaknya Isa itu ada As-Sayyid Ahmad yang terkenal dengan Al-Abbah An-Nafat itu. Al-Muntaqilu yang pindah ila Hadramaut, ke tanah Hadramaut Yaman. Ini tidak sesuai dengan biografi dari Imam Ahmad yang asli. Famin waladi hunaka, dan di antara anaknya Imam Ahmad di sana, yakni di Hadramaut itu ada As-Sayyid Abil Jadid. Jadi Abil Jadid itu keturunan yang ke-9. Abil Jadid mitwathil jimja wa kasrid daldid al-muhmalah, ada titik al-muhmalah wa sukunil ya, nggak ada titiknya kan, al-muhmalah yang sepi dari titik dal kan, bukan dal.
Al-Musanna titik dua yaknya did min tahtin wa badal did al-qadim ila Aden, pertama kali masuk ke kota Aden. Dulu itu bagian selatan Yaman ya, Aden sampai ke Tarim, Al-Mukalla itu semua termasuk provinsi Hadramaut. Sekarang ibu kotanya provinsi Hadramaut itu di Al-Mukalla. Ya ada Al-Ahqaf University itu. Masuk ke kota Aden pada waktu Mas'ud bin Toktakin berkuasa pada tahun 611 Hijriyah. Lalu Mas'ud bin Toktakin ini mungkin wali kota lah ya kalau sekarang. Itu merasa tersaingi ya. Lalu tidak begitu suka dengan kebijakannya mengusir Syarif Abdul Jadid menuju ke tanah India. Dalam kitab yang lain tidak hanya Syarif Abdul Jadid saja yang diusir, tapi bersama dengan Abdul Malik saudaranya. Jadi Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ini tidak sesuai sebenarnya. Ini cucunya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Kalau di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah ini beda dengan cerita-cerita yang selama ini disampaikan oleh Al-Ghuror, Al-Masra, begitu juga oleh kitab-kitab Qiladatun Nahar, Al-Jauhar, misalkan At-Tahir Rahmi Rahman, Al-Burqah, ya. Nggak sesuai, karena yang hijrah ke India itu adalah Syarif Abdul Jadidnya, bukan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Masih simpang siur tumpang tindih, diusir ke India. Jadi yang hijrah ke India itu bukan Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Shahih Mirbad, bukan, tetapi Abdul Malik bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Tapi di sini tidak sinkron, alias Syarif Abdul Jadidnya sendiri. Jadi yang hijrah Abdul Malik, lalu oleh Ba'alawi diakui menjadi Abdul Malik Azmat Khan, ya, mendapatkan gelar kebangsawanan di daerah Nasrabad itu. Tsumma raja ila Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud. Lalu setelah Mas'ud bin Toktakin bin Shadi ya meninggal dunia, lalu kembali lagi ke Hadramaut bi fathil jim. Lah, fa min dzurriyyatihi tsammah, dan termasuk keturunan dari Syarif Abdul Jadid atau keturunannya Ahmad bin Isa di Hadramaut itu adalah Banu Abi Alawi. Banu Abi Alawi. Wahua Banu Abi Alawi itu siapa? Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid loh. Ini cucunya Ali, bukan alinya. Nah, ini nggak sesuai semua dengan sejarah yang ada, karena Ali atau Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid itu meninggal dunia tahun 620 di Mekah, dan pernah pada waktu tahun 600-an itu minta penetapan kepada Qadhi dan Mufti yang ada di Basrah, 100-an Qadhi dan Mufti itu. Lah ini kan nggak sesuai dulu, padahal yang dicantumkan di sini adalah Abu Alawi. Jadi Alwi, Ba'alawi, Abu Alawi, Banu Alawi, Bani Alawi itu adalah dzurriyahnya Jadid. Tidak ada keterangan bahwa Alwi itu saudaranya Jadid, bukan. Tapi Alwi atau Banu Alawi, Abi Alawi, Ba'alawi itu keturunannya Jadid. Wahwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin, ditambah lagi Ali bin Muhammad bin Jadid, diulang-ulang terus. Nah ini kan nggak sesuai, nggak sinkron. Nggak sinkron, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimuz Dzikr. Sekarang kita buktikan dengan manuskripnya. Apakah sama antara versi cetakan, ini cetakan An-Nafkah Al-Ambariyah ditahqiq ulang oleh Said Mahdi Rojai. Mahdi Rojai ini. Nah, kita datangkan manuskripnya dari Perancis. BNF Galicia. La Audur de Ambre Genealogue du Miller des Endres Cres.
Jadi ini Perancis. Ini manuskrip An-Nafkah Al-Ambariyah, manuskripnya asli. Perancis punya. Kita cocokkan apakah sesuai atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata istawhasha akhuhu wa ibnu ammihi fahajara ila Rassi. Ini manuskripnya. Manuskrip An-Nafkah Al-Ambariyah, kitab nasab resmi asli pertama kali yang dinukil oleh Habib Anib Al-Attos dan kawan-kawannya ketika mengarang bukunya ini. Tetap tidak mengena sasarannya. Fahajara ila Rassi, lalu Muhammad An-Nakib hijrah ke Ros, fa'aulada Isa wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad Al-Muntakil ila Hadramaut. Famin waladihi hunaka as-Sayyid Abil Jadid bi fathil jim maka kasridal al-muhmalah wa sukunil ya min tahtin wa ba'daha dal al-qadim ila adin fi ayyamil Mas'ud bin Toktakin bin Ayub bin Syadi bi fathil ta al-muhmalah wa sukunil ghain al-mu'jamah wa fathil ta al-musannah min fauqin wa nun ba'dal ya al-musannah. Ini menerangkan tentang kalimah-kalimah itu supaya jelas. Jadid pada jimnya bukan khatid gitu. Ada terangnya seperti itu. Sanata ikhda asyarata wasitimiatin 611 Hijriah. Fatwa Hasal Mas'ud minhu li amrin ma faqobadahu wa jahazahu lima ilal ardil Hindi ke India, ya Pakistan, India itu. Tsumma raja'a ila Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud famin dzurriyyatihi sama di sini Bani Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Abdul Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Mutaqaddimul Dzikr. Hampir sama seperti versi cetakannya di manuskrip An-Nafkah Al-Ambariyah versi Prancis ini. Nah, ini menandakan bahwa keberadaan Alwi putranya Ubaidillah itu masih misterius di abad ke-9 Hijriah ini. Jadi tidak bisa ini untuk menjawab akan keberadaannya Alwi bin Ubaidillah. Abdullahnya ada, tapi Ubaidillahnya yang mempunyai anak bernama Alwi itu baru Tuhfah tahun 996 Hijriah. Kalau An-Nafkah ini belum sesuai. Tuhfah sendiri seperti yang kita bedah kemarin itu juga tidak sesuai, ya. Leluhurnya Ba'alawi yang tercantum di situ tidak sesuai dengan manuskripnya. Ini harus difahami oleh semuanya, baik yang pro dan kontra habaib, ya, supaya kita benar-benar tercerahkan bahwa Ba'alawi yang berkamuflase turun-temurun sampai Robito Alawiyah, keturunannya Alwi bin Ubaidillah itu tidak sama seperti Ba'alawi, Banu Abi Alawi yang asli. Karena Banu Abi Alawi atau Abu Alawi itu aslinya adalah keturunannya Jadid bin Abdullah. Lalu dirampas oleh keturunannya Ubaid bin Ahmad bin Isa melalui cucunya Abdurrahman As-Segaf. Memahami bahwa Ali bin Ba'alawi itu dari dzurriyyahnya, yakni Ali Kholik Kisang. Padahal tidak. Ali bin Ba'alawi itu adalah min dzurriyyati Jadid bin Abdullah, bukan bin Ubaidillah. Ubaidillah itu kan wakot fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Jadi tidak sama. Lalu diklaim sama, ibarat benalum yang menempel pada pohonnya. Sama seperti ketika berada di Indonesia, nempel ke Wali Songo itu Ba'alawi, lalu setelah itu Wali Songo diingkirotkan, dihabisi keturunannya. Ingkirot, tidak memiliki keturunan. Lalu sejak dulu Bani Jadid, Bani Basri itu ingkirot pada abad 6 Hijriah katanya.
ada lagi 7 Hijriah katanya. Dengan menyantol ke Bani Jadid, maka tidak bisa diverifikasi lagi, dikonfirmasi atau minta klarifikasi lagi. Wong sudah meninggal kok, sudah nggak ada kok, sudah punah kok, ya kan nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Jadi memang begitu cara untuk menjajah suatu kaum atau klan, ya, dihabiskan keturunannya, lalu yang eksis itu adalah keturunan mereka yang menyandolinya atau yang menjadi benalunya itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Ini yang berhubungan dengan kitab nasab tertua yang mencantumkan nama Abdullah, yakni kitab An-Nafah Al-Ambariyah, karya dari An-Nasabah Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani yang wafat tahun 880 Hijriah alias abad ke-9. Kita akan sedikit mengupas tulisan dari kawan-kawannya di Hanif Alatas yang menyebutkan bahwa ada sanad silsilah meriwayatkan hadis dari keluarga Hasan Al-Alal katanya. Ya ini kita nggak sampai membongkar lebih jauh lagi. Kalau kita bongkar semua, yo salah semua malah. Kelihatan salahnya. Nah ini kita bongkar hanya sedikit saja. Katanya Ubaidillah itu pernah meriwayatkan ya, hadis dari Ibnul Askari. Nah ini paling tulisannya di Rumel berdasarkan catatannya Habib Salim bin Jindan yang memiliki karakteristik tidak pasti karakternya, yakni gonjang-ganjing atau malihulia. Haddasana Hasan bin Muhammad Al-Alal. Ini niru-niru Al-Khalal karepe. Padahal Hasan itu Ad-Dallal. Qala haddasana Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Qala haddasana Ammi. Terus dituliskan ini seakan-akan manuskrip. Ini tulisan khot baru. manuskrip model kayak gini, manuskrip apa. Ya nipu orang itu jangan nemen-nemen. Nazilul Yaman. Nah, jadi intinya itu di Nazilul Yaman. Qala haddatsana Al-Husain, ini padahal tahun 460 Hijriah. As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alalawi salah. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Bernasab sahih dan tertulis dari masa ke masa semua kitab nasab sebagai buyut anak cucu dari Ahmad Al-Muhajir pada isnadnya. Kita tidak mencari Muhammad Ad-Dallal, itu tidak. Untuk apa kita koreksi? Itu yang kita koreksi itu Abdu wa Ubaidillahnya. Hasan Al-Alal mengatakan kakeknya bernama Ali, presisi dengan silsilahnya di kitab nasab. Dan Ali mengatakan pamannya bernama Abdillah bin Ahmad bin Isa. Coba kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Baghdadi. Ini niru-niru dari Tarikh Baghdadi. Ini Tarikh Baghdadi. Tarikh Madinatus Salam terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Ini wafatnya tahun 463 Hijriah. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, terkenal dengan Tarikh Al-Baghdadi, Tarikh Madinatis Salam. Kita buka murid-muridnya Ibnul Al-Askari itu siapa saja. Nggak ada yang namanya Abdullah, itu nggak ada. Nggak ada. Atau Ubaidillah itu nggak ada. Nah, ini kok coba mengada-ada, nggak takut dosa. Halaman 669 ini dijelaskan bahwa yang meriwayatkan dari Abu Abdillah At-Taqaq Al-Ma'ruf bibnil Askari itu adalah yang pertama Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari. Ini muridnya Al-Askari loh ya.
Hasan bin Muhammad Al-Khollal. Lah ini loh milu-milu mana Ad-Dalal arti Al-Allal Al-Khollal. Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abdul Faraj bin Burhan, dan Qadhi Abdul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadhi Abu Abdullah Al-Baidawi, bukan Ubaidillah. Ya, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abdul Qasim At-Tanuhi. Enggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang menjadi muridnya Ibnul Askari, itu enggak ada. Jadi jangan mengada-ada, enggak ada kok. Ya. Gampang saja cara memahaminya. Itu. Nanti dituliskan di dalam Arbaun hadis min arba'in kitab Al-Arba'in Syekhon, macam-macam. Muhammad Al-Allal, Muhammad Al-Allal. Ya, inilah yang namanya kebohongan ya, yang diorganisasi dengan baik, ditata dengan apik ya, akan kelihatan seperti kebenaran. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Intinya bahwa An-Nafah Al-Ambariyah itu tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah. Ada Abi Alawi, Bani Alawi, Abu Alawi, itu adalah dzurriyyahnya Jadid bin Abdullah, bukan Ubaidillah, bukan Abdillah. Abdullah atau Abdillah bisa, tapi belum ditashhir ya. Dan anak-anaknya itu tidak disebutkan ada Alwi, tapi Jadid yang memiliki keturunan Syarif Abdul Jadid. Di An-Nafah Al-Ambariyah ini Syarif Abdul Jadid ada cucunya Ali. Tidak sama seperti keterangan-keterangan yang ada di dalam As-Suluk, di dalam Tabaqatul Khawas, Tabaqat Sulaha'il Yaman, ya, Tuhfatiz Zaman, ya tidak sama. Karena selang 2 generasi. Syarif Abdul Jadid wahwa Abu Alawi bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid lagi. Terlalu panjang. Jadi tidak ditemukan nama Alwi. Padahal pada tahun-tahun ini An-Nafah Al-Ambariyah kan abad 9 ya. Seharusnya kan sudah tercatat secara keseluruhan, karena memang Ba'alawi, versi Ba'alawi yang difahami oleh Ba'alawi sekarang ini itu sudah mengatakan leluhurnya itu adalah Al-Muhaddis, Al-Hafid, Al-Bari, Al-Wari', Al-Mujtahid ya, dan macam-macam gelarnya itu. Terkenal di seluruh alam, termasuk Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad Shaqib Mirbad, ya, Ali Kholiq Kisam, dan tokoh-tokoh yang lain itu. Apalagi sekelas Abdurrahman As-Saggaf itu sudah ada. Wah, ini 880 ya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Nanti muaranya untuk mencocokkan ini itu kembalikan ke As-Suluk dan Tabaqatul Khawas dan Tabaqat Sulaha'il Yaman, Tuhfatuz Zaman, bahwa Ali bin Ba'alawi itu wafatnya tahun 724 Hijriah atau 729 Hijriah. Gak sesuai dengan Ba'alawi Ali Kholiq Kisam yang versi Ba'alawi yang wafatnya 522, 507, 527, 529 Hijriah. Jaraknya terlalu jauh, keterpautannya 200 tahunan lebih. Ini nggak sesuai dengan sejarah manapun. Nggak bisa diisbat, diijma, nggak bisa. Ijma itu harus sudah benar-benar disepakati, kompak, tidak ada ikhtilaf, tidak ada khilafiyah. Kalau ada khilafiyah, tumpang tindih seperti ini nggak bisa diijma lagi. Ijma versi siapa? Kalau versi internal ya bisa-bisa juga. Versi mereka sendiri, diyakini sendiri, diijma, diisbat, berdasarkan syahadah, surah wal istifadhah sendiri ya bisa. Versi mereka apa maunya, tergantung mereka. Mungkin demikian, kita tetap berlanjut sesuai dengan tema dengan membaca tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hilang enggak ya? Mohon maaf nggih. Hilang ya? WA. Oh iya, sebentar. Tulisan panjenengan ada di WA ternyata oleh admin.
termasuk admin kita Sigap. Terima kasih admin Sigap supaya tidak mengecewakan panjenengan. Black Magic, mereka keturunan Hamasyak alias Yahudi Yaman. Nggih. Ada korelasinya ke situ nggih, Pak Black Magic. Memang dulu penduduk Yahudi yang ada di Livan, ya Syam, ya itu hijrah kemana-mana, sampai ke Eropa, sampai ke Rusia, sampai ke Afrika, ya sampai ke Yaman sana. Naza 67. Assalamualaikum. Singosari Malang, derek nyimak. Semoga panjenengan diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran soal nasab palsu dan izin share agar informasinya tersebar luas. Nggih, monggo Pak Naza 67. Waalaikumsalam. Singosari Malang, di daerah sebelum Singosari, kalau dari Surabaya itu ada Lawang. Itu ada seorang Habib yang menemukan makam Sayyidah Syarifah, Sayyidah Khotijah yang ada di Kresian Bangil itu. Itu nggak benar itu buatan mereka. Nggih, monggo Pak Naza 67. Pamungkas Pramana. Pak Kiai, akhirnya saya paham bahwa yang sering mengucapkan hadis Nur Muhammad itu adalah Torekot Ba'alawi. Kemudian Muhibbinya mengikuti sehingga seolah-olah seluruh Torekot Mu'tabaroh berpaham sama seperti itu. Dalam dunia tasawuf, ya, para pelaku sufi yang masuk dalam Torekoh, ya, yang Mu'tabaroh itu memahami Nur Muhammad dengan pemahaman yang lebih mengarah ke sains, yakni tidak terlalu mengkultuskan berlebihan. Tapi bagi para penganut Torekoh yang ya mungkin Mu'tabaroh namanya, tapi mursyidnya kurang mampu untuk mengilmiahkan, ya, menerangkan secara simple, ya, maka akan semakin bulat dan ruwet tentang Nur Muhammad itu. Yang pertama kali kita yakini yang benar itu adalah Nur Allah, Nurur Rahman. Allahu nurus samawat wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqatu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Nur Muhammad itu berasal dari nurnya Allah, yakni cahaya. Ibarat cahaya di bumi ada nabi, cahaya di langit ada kekuasaan ilahi secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan berlebihan bahwa seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka alam semesta raya ini tidak akan pernah tercipta. Nah, ini terlalu berlebihan. Tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang itu. Sudah pernah kami bahas berkali-kali tentang Nur Muhammad. Oke, kita memahami Nur Muhammad itu dengan pemahaman yang ilmiah dan mengandung unsur saintifik aja lah. Jangan berlebihan. Jadi Nur itu cahaya, sama seperti syafaatnya Rasulullah. Rasulullah menyafaati kita itu dengan cara kita menjalani apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Itu mengandung unsur pertolongan dari Allah melalui Rasulullah. Namanya syafa'ah. Itu. Jadi seperti itu Pak Pamungkas Pramana. Sebenarnya kita memahami Nur Muhammad itu sama seperti Allahu nurus samawat wal ard, yang nurun ala nur itu lalu pancaran sifat kehidupan itu dipancarkan kepada seluruh makhluknya Allah. Tidak lupa ya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi yang benar-benar sahih itu telah berpesan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin ana abdun faqulu abduhu wa rasul. Jangan terlalu berlebihan. Bukan berarti melarang orang untuk mahabbah Rasulullah, bukan seperti itu. Jangan berlebihan, nanti sama seperti Nasrani menyanjung nabinya, akhirnya dituhankan. Nah, ini yang tidak boleh. Sudah benar-benar
tandaskan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam akhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Begitu Pak Pamungkas Pramana. Sementara seluruh tarekat Mu'tabarah berpaham sama seperti itu. Jadi jangan berlebihan tentang memahami Nur Muhammad. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai Nur Hadinegoro dari Lumajang nggih. Monggo. Waalaikumsalam Pak Budi Susilo. Pak Joko Samad mboten nulis nih. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Pak Hanif Al-Atos itu apa-apa pancen atos wal ngedabrus dan pasti hilang fokus. Jadinya dalam hal apapun tetap dia raja hapus-hapus alias omong tok. Semoga ajunan sehat selalu Kiai. Amin. Matur suwun nggih. Memang faktanya seperti itu nggih. Delalai itu tidak ada kejahatan yang sempurna, Bu Zain Zeta. Pasti ada titik kelemahannya. Pasti. Penipuan apapun, serapi apapun, menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Oke. Ben Bejane. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Mau tanya, apa hukumnya membaca kitab yang dikarang sekelompok orang yang jelas-jelas sering berdusta? Mohon dijelaskan. Membaca boleh, tapi kalau menjalankan isinya, tasihkan dulu ke guru penjenengan Pak Ben Bejani supaya tidak tersesat jalan, karena guru yang membimbing kita itu penting ya. Wa irsyadu ustadzin itu man la syaikha lahu fa syaihu syaiton. Barang siapa tidak memiliki guru maka setan itu menjadi pembimbing atau gurunya. Jadi boleh membacanya, tapi jangan mengamalkan isinya ya. Karena nanti kalau kita amalkan dengan cara membabi buta, maka berbahaya. Kalau kita sudah tahu kedustaan-kedustaan di dalamnya. Sekelompok orang yang jelas-jelas sering berdusta, mohon dijelaskan. Jangan para Habib Alawi mengarang kitab ya, tapi dia sendiri sering berdusta itu jangan. Riwayatnya itu jatuh, gugur, nggak bisa dijadikan sebagai hujah pegangan. Indonesian man. Kakek moyang kita saja era Majapahit, Mongol saja bisa kita usir. Semangat itu hingga perang pra kemerdekaan perlawanan Pangeran Diponegoro, juga arek-arek Surabaya. Kabarkan kepada Pak Alawi yang nantang-nantang, kalian itu tanpa mukibin akan mencret. Ini Pak Indonesian man, ini bagus ini tulisannya. Jadi sebenarnya kita ini kan masih sabar, masih merangkul, masih menasihati gitu loh. Tetap kita kendalikan kawan-kawan kita, jangan menggunakan teknik kekerasan. Karena yang kita lawan ya, yang kita sadarkan itu adalah saudara-saudara kita yang belum tersadarkan. Tetap dengan kesabaran, dengan doa dan usaha secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Kang Brot, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kenapa hampir rata-rata Pak Alawi kalau mengupas isi kitab seenak jidatnya sendiri ya Kiai? Interpretasinya cenderung menguntungkan klannya sendiri. Cucu Nabi kok pendusta. Pokoknya jenengan titeni ceramahnya para habaib itu menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah menyanjung Kanjeng Nabi, ya mulai karena saya itu cucu Nabi, maka saya ini yang juga berhak untuk mewarisi ya ilmu-ilmu Nabi, ya derajat kenabian ya beliau. Kanjeng Nabi akhirnya ya menyanjung kawan-kawannya, klan-klannya, tokoh-tokohnya, leluhurnya. Wah, karomahnya Imam Ali Khalil Kisam itu ada makom kunziyah. Satu helai rambut jatuh ke bumi itu langsung bisa memberi syafaat kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi jasadnya Ali Khalil Kisamnya dimakamkan di Zambal itu. Ada cerita ketika ada orang yang dimakamkan di sebelahnya Imam Ali Khalil Kisam, maka merasa tersyafaati oleh adanya jasad beliau Al-Imam Khalil Kisam. Ada lagi Al-Imam Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Selalu begitu, mengulang-ulang terus. Gak ada bahan lain yang disampaikan. Pasti itu menjadi ciri khas. Menceritakan keunggulan, keagungan, kehebatan leluhurnya yang superior itu.
tidak menceritakan, ya kadang-kadang nyerempet Imam Ghazali sedikit-sedikit, nyerempet Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sedikit-sedikit, Imam Syari As-Sakoti, Imam Ar-Rifai sedikit-sedikit, tapi kebanyakan mereka memang memuja dan memuji leluhurnya sendiri. Nggih, begitu nggih Kang Bro nggih. Fatimah official hadir monggo nggih. Baca sholawat. Para kabib gak ada malunya, tes dah jelas tapi masih keluar-keluar cucu Nabi nggih. Al malu minal iman, al khayau minal iman nggih. Pak Joko Nur, dari Ngosih nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan Kiai Nur Hadi Negara dan seluruh keluarganya dan para santri di Polres Ar-Rahim Surabaya. Amin. Amin matur suwun Pak Joko Nur, semoga doa panjenengan juga kembali kepada panjenengan dan kami pun turut serta menerima barokah doa panjenengan. Baca sholawat. Jadi sudah. Fatimah official, penelitian kajian ilmiah yang dilakukan Kiai Haji Imad Al-Bandani sudah tepat dan benar. Kalau memang kenyataan faktanya nasab klan Ba'alawi putus, agar masyarakat tidak bingung, ya wajib dirungkat. Dia wajib. Oh, namanya sudah jelas kok. Yang tercantum di dalam kitab-kitab, yang tercantum dalam data-data manuskrip yang ada, sejarah manuskrip, teks naskah asli sudah jelas menerangkan tentang itu, tapi dibikin tidak jelas, dibikin rumit dan sulit sendiri. Nah, akhirnya membingungkan orang-orang awam yang tidak memiliki kitabnya, mau menverifikasi minta keterangan seperti apa, enggak memiliki dasarnya. Jadi bingung. Oleh sebab itu masyarakat awam itu enak makan matengnya saja, nggak perlu makan yang ruwet-ruwet gitu, nggak perlu. Nggih. Bener nggih Pak Fatimah, Bu Fatimah official. Pak Jan Hutasoid, Bibi Mukibul sedang mengalami disonansi kognitif, gangguan jiwa putus asa menghadapi kenyataan bahwa DNA Ba'alawi Hablul Qurub GM201, DNA bangsa Yahudi suku Askenazi. Memang ada unsur seperti itu, suku yang paling kasta tertinggi ya masuk Askenazi itu. Karena memang dulu itu pindahan dari Jerman, dari Perancis, dari Italia, dari Turki, dari Polandia, dari mana-mana itu. Lalu disuruh balik lagi ke Israel Raya yang mendirikan negara itu. Nanti kalau misalkan para habib dites DNA hasil haplogrupnya GM201 ya bisa memiliki coupling di daerah Israel sana yang menjajah Palestina itu. Terus berikutnya sudah ya, gitu ya. Terus berikutnya kita akan membaca yang tidak dikirimkan oleh admin ke WA saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rangga toh jaya, kalau bahas fikih malah ngawur jadinya. Jadi ya biar saja ceramah sesuai kemampuannya, dongeng tentang nenek moyangnya. Nggih, memang selalu begitu, nggih, begitu dan begitu, nggih, Pak Nganu. Terus berikutnya, jadi saya tarik. Surga dunia, jigong bekas Habib masih terlilit kuda. Nggih, ya ini kita untuk menyadarkan para muhibin, nggih. Muhibin itu boleh, tapi muhibin ulama ussolihin, jangan muhibin habaib yang ghairus sholihin. Jadi begitu nggih. Karena kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Muhibban itu muhibin. Boleh, tapi muhibin yang jelas. Yang kita cintai itu siapa? Kalau yang kita cintai itu palsu, ya ikut-ikutan menyebarkan kepalsuan. Nggih. Pak Muhammad Ridwan, mereka pakai dalil yang bagus, kemudian menyanjung klannya. Nggih, itu ciri khasnya. Itu sudah menjadi materi ceramahnya. Okay. Pak Riza Muhammad, Assalamualaikum Kiai. Apa benar Kiai Marzuki Mustamar mengaku nasab Ba'alawi? Tadi saya lihat di video, mengakui nasab, enggak benar. Enggak benar, kadang-kadang dipotong videonya, di framing, ya seakan-akan Kiai Marzuki Mustamar itu memusuhi kita. Kayak Kiai Madudin dan kawan-kawan, ya tidak, beliau masih tetap berada di golongan kita. Kadang-kadang kami kirimi video-video bukti kesesatan Ba'alawi supaya mudah untuk difahami oleh orang-orang awam yang menentangnya. Beliau tadi kirim WA ke saya juga, ada yang misui beliau. Ya saya suruh kirim balik video. Begitu nggih. Cucu Adam, jaroh ke makam cari karomah, muncul setan di kuburan bersetubuh dengan pocong. Ini ada kayak film gitu. Terus berikutnya, ini saya tarik ke atas lagi. Leksi di Ningrat, gerombolan Ba'alawi bukan tidak tahu kalau mereka bukan dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena dapat untung takut bangkrut makanya mereka tetap bertahan.
bertahan dan terus bertahan dengan kebohongan. Kalam hikmah. Assalamualaikum Kiai, usul J. Adakan forum silaturahmi dengan pembahasan bab nasab versi panjenengan kepada beberapa kiai, utamanya ulama yang kontroversi. Tapi sebelumnya diistikhorai bagaimana baiknya. Nggih, kemarin itu saya ke Jakarta mau menemui Kiai Haji Syukron Makmun, tapi dilarang oleh guru saya karena percuma, Kiai Haji Syukron Makmun masih belum terbuka gitu loh. Maksud saya tidak saya ajak debat itu enggak, saya ajak membuka kitab yang selama ini beliau yakini, kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Saya berikan kitabnya, saya bukakan kitabnya. Jangan sampai hanya sekedar tahu nama kitabnya saja, tidak pernah memiliki, apalagi meneliti dan mempelajarinya itu. Nggih, insya Allah seperti itu nggih Pak Kalam Hikmah. Melati Arum. Para khatib nggak akan sadar dengan ilmu yang benar, hanya dengan jalan mengusirnya. Mereka akan sadar. Kadang-kadang kalau mengusir itu ya terlalu kasar. Ya kita sadarkan dulu dengan kesabaran. Pak Abdul Jalil. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wa malaikatu wa ulul wal ilmi. Ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Setelah itu amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbil mu'minun kullun amana billah dan seterusnya. Pak Yuyun Sufanto, jika Kiai Imad itu fitnah, pastinya sudah dicaci maki Rizik, Unyil, Bahar, dan grupnya. Bahkan bisa dipenjarakan oleh mereka. Tapi ini bukan fitnah, makanya mereka diam dan bingung. Kalau nanti ya ada pertemuan ulama internasional ya, kita tidak bisa jaga ulama Timur Tengah. Karena Timur Tengah kondisinya sekarang ya seperti ini. Hampir perang dunia ketiga, perang nuklir ya. Ulama tidak mampu menghentikan. Yang bisa menghentikan itu ya Paus Fransiskus, terus kemungkinan Imam Mahdi versi Turki, Imam Mahdi versi Al-Azhar Kairo, dan orang Indonesia yang bisa menengahi konflik perang antara Israel ini melebar dengan Rusia ini. Penduduk Rusia yang ada di Israel disuruh pulang semua oleh Putin. Nanti rencana akan diluluh lantakkan Tel Aviv dan kota-kota di sekitarnya. Iran sudah mengirim rudal jelajahnya. Irak juga ikut-ikutan. Lebanon dengan Hizbullahnya. Ya, Houthi di Yaman juga mengikutinya. Nah ini kita tidak bisa jaga ulama Timur Tengah. Karena fokus di sana itu fokus gegeran terus, nggak mutmainnah. Kita ini berada di negeri yang aminatan mutmainnatan, yaitu harizku harogotan min kulli makan. Beda dengan daerah sana itu loh. Jadi kalau misalkan ada habaib dari Yaman kok datang ke sini untuk memberikan keberkahan, itu kuwalik. Harusnya Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Jufri dan lain sebagainya itu memberi berkah kepada orang-orang yang ada di Timur Tengah sana saja. Urusan negerimu dewi itu. Gak usah ceramah di sini, dihadirkan oleh Habib dengan bahasa Arab, diterjemah bahasa Indonesia di sini untuk ngisi ceramah. Gak perlu ceramah orang Indonesia. Orang Indonesia itu pinter-pinter. Sudah mengerti, yang ngerti swarga itu orang Indonesia. Nusantara, dunia itu loh. Belum ada orang yang bisa menemukan di mana surga itu. Yang ada itu jannah. Ya. Tapi surga itu, kata-kata surga itu cuma milik Nuswantoro saja. India aja nggak punya, Cina aja nggak punya. Apalagi Timur Tengah dan Levant, Syam sana nggak ada. Mesir kuno juga nggak ada. Surga itu hanya bahasa milik kita. Berikutnya, Aisi bro. Apa benar Nabi Muhammad belajar nahwu kepada Habib? Enggak benar Pak, Ibu Ayi Sibro. Itu namanya pelecehan gitu loh. Pada ancamannya itu sudah jelas. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Hanya interpretasi asumsi saja. Ono mlaku telu. Ini menurut saya nggak sesuai dengan perilaku dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Pengarang kitab Idhamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut itu termasuk di antara Habib marga As-Segaf yang saya kenal, seorang yang sangat profesional. Tidak terlalu berlebihan membela klannya. Habaib Alawi sendiri loh ya. Padahal beliau mufti Hadramaut ya. Muasir dengan pengarang kitab Syamsuddhahirah ya, Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya. Dan muasir juga dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani.
Tapi beliau sangat bijaksana, terus dikatakan seperti itu, mimpi setelah sholat subuh, ada 3 orang yang mau berangkat ngaji ke Habib Ali Al-Habsyi, ya, pengarang kitab Simtud Duror itu. Lah ini nggak masuk akal kan Nabi kok belajar nahwu kepada cucu-cucunya, ngaku cucu palsu. Ya sama seperti cerita-cerita masa lalu nggih Ibu Ayi Sibro. Kanjeng Nabi itu setiap kali Syekhah Sultanah, seorang waliyah yang ada di antara kota Husaisah dan Tarim, ya, yang mensejajarkan, ya, disejajarkan dengan Robi'ah Al-Adawiyah. Ketika masuk kamar itu langsung ketemu Kanjeng Nabi dalam kondisi yakultuh. Ketika ada tamu minta, ya kayak petungan lah, minta arahan mau berangkat keluar kota, ya mau bangun rumah, ya mau ada hajatan besar, itu minta petunjuk ke Syekhah Sultanah, ya bin Ali Az-Zubaidi itu. Lalu Syekhah Sultanah masuk kamar langsung ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menurut itu jin apa Kanjeng Nabi? Itu disebutkan dalam kitab Al-Ghuror, disebutkan dalam kitab-kitab Al-Jauhar, dalam kitab Rahim, banyak sekali, sudah sering disebutkan. Itu tokoh sentral termasuk sezaman dengan Habib Abdurrahman As-Segaf. Bahkan ada yang mengatakan Habib Abdurrahman As-Segaf itu pernah menikahi Syekhah Sultanah, ya waliyah itu bin Ali Az-Zubaidi itu, tapi belum sempat menjimaknya. Nanti katanya nanti di akhirat saja. Katanya seperti itu, wallahu a'lamu bishawab. Nggih, enggak bener itu, nggih. Cucu Adam. Kota Tarim kipas angin di Karomah sedang muter di atas dipegang debu Tarim bau wangi Karomah tukang tambal ban jadi wali tiang bisa bicara. Nggih. Jenengan masuk kota Tarim, keluar dari kota Tarim itu enggak jadi wali, tapi jadi ODGJ. Pak Sri Sadono, Assalamualaikum Kiai. Mohon maaf nggih. Sehat selalu terus, gencarkan lawan Habib yang sudah memerasuki umat NU ratusan tahun. Maka kita harus berjuang lawan kedoliman Habib, kembalikan Muhyiddin ke pangkuan Ibu Pertiwi dan ke NU. Nggih, siap Bu Pak Sri Sadono. Sri Sadono, Sri itu belum tentu perempuan. Sri itu gelar bangsawan bagi laki-laki, seperti Sri Aji Joyoboyo, Sri Widiono, ya, Sri Sadono. Nah, Sri sama seperti Endang. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Endang itu perempuan. Tapi kalau Jawa Barat, Sunda, Endang itu laki-laki. Endang Sukamti, nah, pengarang lagu itu, Endang atau Endang itu. Berikutnya, Bani Alawi G, kalau sudah tidak ada mau yang ya isbat, ya wis di isbat dewe. Nggih, begitu nggih. Ali Ahmadi, alhamdulillah banyak yang sudah sadar berkat ngaji nggih. Siap, kita ini ngaji nggak akan pernah mengenal lelah nggih. Pak Dian Mariadi, pelajari saja sejarah peradaban nenek moyang Mbak Alawi sebelum menguasai Yaman Selatan hingga pribumi asli Yaman Selatan tersinggir, pasti akan paham dari keturunan siapa kaum Mbak Alawi ini. Nggih. Pelajari dulu, Robito Alawiyah itu hanya ada di Indonesia. Baru-baru ini saja buka cabang di mana-mana. Ya, di Yaman sana itu tidak ada Robito Alawiyah yang diakui oleh Nakobatul Ashraf Internasional, itu nggak ada. Semar Mesem, komunis gaya baru ya Mbak Alawi, gak ada lain dah, pengkhianat, putar balik fakta, berubah sejarah, adu domba, jago framing, komplit dah. Nggih. Yang paling bahaya itu kan pengikutnya, nggih. Berikutnya, Pak Wan Yuri, Lupit bin Portugal tebar provokasi di Kalimantan. Pak Wan Yuri ini ngerti saja, nggih. Berkat naluri intelijensinya, nggih. Pak Final begini, ya Allah, jujur saya hanya bisa garuk-garuk kepala, tapi alhamdulillah, nggih, siap. Ataufik, Asugar, dan Jangkrik. Hanif itu kayak anak TK, mundar-mandir bawa buku untuk diakui nasab palsunya. Orang awam aja tahu nasab bohongnya, kecuali yang dapat royalti dari RA dan Unyil pura-pura nggak tahu. Okay. Nah ini termasuk komentar-komentar panjenengan ini sangat-sangat berkualitas. Ya. Berikutnya, ini karena tulisan jenengan banyak. Ahmad Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai, Prof. Doktor jangan berlebihan. Sama saja seperti panjenengan Pak Ahmad Muhammad.
Surabaya. Semoga sehat selalu. Amin. Pencerahan Pak Yani Ruh. Ya, amin. Matur suwun. Terima kasih atas doanya. Kita ini ngaji bersama. Sama-sama ngaji itu. Jadi jangan sampai merasa paling ya. Tolong jenengan kasih masukan saya, kadang saya memberi masukan ke panjenengan sama-sama. Imam Hambali, usir imigran Yaman dari NKRI, jangan dulu. Nggih. Kita sabar dulu, kita nasihati dulu. Nggih. Berikutnya Pak Joko Pitoyo, ngadepi mukibin itu harus sabar. Otak mereka telah dikunci tuannya, atau otak mereka memang belum mampu mencerna yang sehat-sehat. Nggih. Lama ke doktrin itu loh. Doktrinnya bukan doktrin yang berkualitas ya, tapi doktrin yang membodohkan ya. Membuat akal atau otak ini tidak encer gitu loh. Tambah beku, tambah kaku gitu. Nggih. Pak Solehul Hadi sudah jelas Hapul Grup G menghalalkan dengan segala cara. Plek Zionis nggih. Berikutnya Pak Abdul Rahim, ngapunten Yai, apakah Indon dikuasai pengaruh PKI? Nggih. Kalau kita berbicara PKI, sebenarnya Partai Komunis Indonesia itu kan ya niat awalnya itu untuk berontak kepada Belanda. Pertamanya tahun 1916 itu, tetapi berikutnya ingin menguasai Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, 48 ingin berontak, ingin kudeta. Akhirnya di tahun 65 benar-benar mengkudeta. Nah, ini atas inisiatif siapa? Ya kebanyakan penggedenya ya berasal dari kalangan Ba'alawi. Kalau tokoh-tokoh kita ini ngikut-ngikuti saja. Akhirnya korbannya ya saudara kita sendiri. Saya sebenarnya tidak menyalahkan total ini bagian daripada korban. Semuanya itu korban fitnahan gitu loh. Ya kasihan juga yang disembelih oleh Banser, ya. Seperti hewan gak ada harganya. Ratusan ribu nyawa saudara kita melayang sia-sia tanpa adanya proses pengadilan. Ini namanya zaman penuh dengan fitnah. Jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai kita manut omongannya orang yang selalu mengadu domba. Nggih. Optik Purnama, Kiai Nur Ikhya kalau pakai busana surjan dan belangkon kali jaga begini lebih berwibawa. Nggih, sama-sama. Nggih, sama-sama. Jenengan Optik Purnama juga sama, kalau pakai belangkon ya ini kan ciri khas. Nanti saya dikatakan, wah Kiai Nusantara, Kiai klenik, Kiai mistik. Ya enggak sih, baju kok. Baju identitas ya enggak apa-apa. Nah, ini kalau dirubah warna putih ya jadi imamah. Nanti kalau saya pakai pakaian seperti habaib lah ya enggak pantas malah saya. Nanti ketukan saya Al-Habib Nur Ikhya Al-Habsyi. Seperti itu. Ani Kristiani, kalau nggak dicegah semakin banyak imigran Yaman datang. Nggih, harus hati-hati kita. Penjajahan yang paling mudah itu memakai bendera agama. Karena kalau agama itu orang nggak menggunakan akal sehatnya, sudah yakin ya yakin gitu loh. Bahaya. Nggih. Di Guyu Jangkrik, kenapa nasabah Alawi tidak diangkat sebagai skripsi, tesis atau disertasi di UIN seluruh Indonesia? Nggih, karena tidak punya datanya. Sebenarnya kita ini nggak perlu mempermasalahkan sah atau tidak sahnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kalau kita sudah punya kitabnya ya, semua apa yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ya, kita teliti semua, insya Allah ketemu. Yang membatalkan nasabah Alawi itu bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman, tetapi kitab yang ada itu juga mengatakan tidak ada Alwi bin Ubaidillah pada masanya, sekunder dan primernya selama 650 sampai 700 tahun itu nggak ada keterangannya gitu loh. Jadi jangan sampai kita menuduh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu pembatal nasab. Enggak, yang membatalkan ya justru ahli nasab, ahli sejarah. Kalau toh nasabah-nasabah terakhir ini terlalu longgar ya mengisbat nasabah Alawi, itu hanya berdasarkan kitab-kitab sebelumnya. Tidak sampai menverifikasi jauh sampai ke tahun di mana hidupnya Imam Ahmad Al-Abbah, Ubaidillah, Alwi, ya, Muhammad, Alwi, Ali, Muhammad, Alwi, Ali, Abdurrahman, dan seterusnya. Tidak. Hanya cukup berdasarkan Al-Ghuror, misalkan, Al-Burqoh, misalkan, Al-Masra', misalkan, Syarhul Ainiyah, ya sudah mau ada kitabnya. Ya bertanggung jawabkan mereka-mereka pengarang 4 atau 5 kitab ini saja. Saya kan tinggal mengikuti saja. Sama seperti Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya. Apa yang ada di dalam Al-Ghuror wis dicatat lah. Dan Masra', ada apa yang ada di dalam Masra', ada yang di Al-Burqoh, ya dicatat itu aja. Pak Yuyun Sufanto,
Jangankan Muhyiddin, Habib pun kalau di room ini cuma plonga-plongo, nggak bisa komen atau membantah kitab yang dibaca Pak Kiai nggih. Karena kita berdasarkan data nggih. Pak Yuyun Sufanto, saya sering menyampaikan ini, saya perlihatkan datanya supaya saya ini tidak dituduh sebagai tukang fitnah gitu. Jadi ada buktinya. Jadi saya berpegangan pada kitab-kitab. Masalah pemahaman itu jelas gampang kok. Gampang. Kitab sebegini besarnya itu poinnya paling maksimal 5 lembar lah, kecuali kitab khusus karya Ba'alawi. Misalkan kitab Tarikh Hadramaut misalkan, itu ya dari awal sampai akhir memang. Tapi kalau yang menyangkut tentang nama-nama Alwi bin Ubaidillah ya dan ke bawah, itu ya cukup beberapa lembar saja gitu. Jadi saya kadang-kadang itu kalau mencari manuskrip yang ruwet sebesar ini, ya itu sulitnya bukan main. Bermain olahraga mata gitu. Ketemu ternyata cuma 2 lembar gitu. Nggih. Mesia Dewi, tenang Muhyiddin Gublur. Nggih. Nggih, berikutnya Suhartono Tono, kenapa ngurusi nasab orang lain? Nasab dirinya sendiri pasti 4 tingkat ke atas tidak akan tahu, apalagi kakeknya, kakek pasti tidak tahu namanya siapa, asalnya dari mana nggih. Pak Suhartono Tono, nasab Ba'alawi itu berhubungan dengan nasab Nabi kita. Sama-sama kita ini wajib membersihkan nama baik Nabi kita. Ahlul Bait Nabi yang dikotori itu harus kita bersihkan sesuai dengan liyutahhirakum tathironya Allah Ta'ala. Jadi jangan anggap sepele, orang apa ngurusi. Enggak, karena memang ini membahayakan kita bersama gitu loh. Kalau kita tidak ngurusi, kita abai, ya maka kita tidak memiliki ghiroh dalam beragama. Nggih. Padahal ini perintah dari Rasulullah sendiri jelas ya, ketika menghormati Ahlul Bait yang asli itu seperti apa ya, menghormati orang mengamalkan ajaran Nabi kita itu seperti apa, ada tuntunannya semua. Lah tuntunan itu mencoba untuk rusak oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang mengaku-ngaku dompleng nasabnya menjadi benalu pada pohon yang ditempelinya, lalu yang ditempelinya itu direndahkannya. Maksudnya bagaimana? Ya anna afdolan nasi ahlul bait. Sesungguhnya manusia yang paling utama itu adalah ahlul bait. Lah wa afdola ahlul bait alu Ba'alawi. Lah ahlul bait yang lebih utama itu ahlul bait Nabi yang demikian banyaknya, dari Dzurriyyah Hasan dan Husain, bahkan Bani Muthalib, Bani Hashim, semua itu yang paling hebat itu, yang lebih afdal itu adalah Ba'alawi ya. Akhirnya kita harus benar-benar mempelajari dan meneliti ini. Kalau tidak maka kita akan salah mencintai. Jangan mengikuti pola kata dan pikirnya Buya Yahya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini omongan apa? Nah, itu hanya bermain kata-kata saja. Nggih. Begitu nggih, Pak Suhartono Tono. Ini berhubungan dengan Nabi kita bersama. Gitu. Kalau agama kita dirusak, kok kita diam saja, berarti ya ridho. Bisyai ridho bima yatawalladu minhu. Uji. Kiai Imad, Kiai Nur Qiyah, Kiai Abdul Ghalib dan yang lainnya. Nggih, alhamdulillah nggih sami dukungan panjenengan nggih. Di Guyu Jangkrik, buku RA 566 halaman menggambarkan 56 tahun nasab Ba'alawi senyap. Nggih, enggak ada. Nggih cocok ya. Ora ate gathuk-mathuk di Guyu Jangkrik nggih sama nggih. 566 tahun. Saya 650 sampai 700 tahun enggak, Pak, di Guyu Jangkrik nggih. Anom Sunarto Tuba, Yai Bratayuda Jaya Binangun niku perang suci. Ia meluruskan nasab nggih bagian saking perang suci. Anggara murka badhe sirna sareng kalih ingkang kawogan. Ngaku mesti kawon kalih ingkang asli. Ya, ini bahasa Jawa. Tak terjemahkan ke bahasa Indonesia nggih, Pak Anom Sunarto Tuba. Pak Kiai, Bratayuda Jaya Binangun itu adalah perang suci. Ia meluruskan nasab juga bagian daripada perang suci itu. Anggara murka akan sirna bersamaan dengan adanya yang bisa mengalahkan. Orang mengaku pasti akan kalah
dengan orang yang asli, hanya ngaku-ngaku saja. Nggih, begitu nggih. Begitu nggih. Pak Ali Jupri, Ali JPR. Assalamualaikum Kiai, hadir nyimak. Terus suarakan kebenaran. Mudah-mudahan para muhibin sadar dan tidak lagi memberhalakan para habib. Nggih. Saya sering memberi arahan juga, kalau nanti misalkan setiap kabupaten ada habib 10 tokoh habib. Lalu setelah mereka meninggal dunia dikholi oleh Majelis Ta'lim Al-Haddad, Majelis Ta'lim Al-Habsyi, Majelis Ta'lim Ba'abud, Majelis Ta'lim bin Yahya, Majelis Ta'lim As-Segaf. Masyarakat satu kabupaten itu bingung khol. Sampai lali karo kholi mbak dewe, gurune kiyaine dewe, bapak dewe. Kalau nggak percaya, ayo dipikir bareng. Ini bukan otak-atik gato-matuk. Coba bayangkan, Kebumen misalkan ada habib 12. Ayo, nggak bingung. Masyarakat ini bingung, gitu loh. Nek mengikuti acara kholnya doa bersama sih nggak apa-apa. Nanti akan dibumbu-bumbui dengan khurafat-khurafat, doktrin-doktrin sesat. Akhirnya, wah ini waliullah. Padahal dulu pada waktu masih hidupnya ya suka menipu. Setelah meninggal dunianya jadi waliullah. Ya itu kita harus hati-hati seperti itu. Jangan gampang-gampang mengikuti khol-khol mereka. Kita tidak tahu sosoknya seperti apa. Apakah mereka itu penipu atau tidaknya. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum Kiai. Mereka akan terus mengarang kitab yang menguatkan klan mereka. Seperti leluhur-leluhurnya terdahulu. Dan mengajarkan kepada anak cucunya, murid-muridnya, mukhibinnya tanpa merasa berdosa sedikit pun. Nggak takut dosa. Nggak takut dosa. Wong Allah saja tidak mereka takuti, Rasulullah saja tidak mereka takuti, apalagi menipu panjenengan. Siabuddin Wiralaya. Assalamualaikum Pak Yai. Saya curiga LBE sebagai anggota Watimpres yang menzolimi Dr. Sugeng dengan cara mendikte pucuk pimpinan BRIN. Wallahu a'lam. Ada kemungkinan seperti itu karena masih punya pamor, punya pulung, punya aura. Nanti kalau sudah dicabut amanah nur aula pulung, itu akan seperti biasa. Kalau sudah saatnya. Papua Cinta Nusantara. Sekarang nggak usah panggil Habib karena mereka mau merendahkan yang lain. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya yang bergelar Habib itu ya Rasulullah. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu Habib. Itu Rasulullah SAW. Huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu. Tadi ada yang menulis bertanya tentang yang asli kitab yang menerangkan tentang Nabi Adam sampai sekarang itu berapa tahun nih? Kok nggak ada hilang ya? Hilang ya? Nggak diselamatkan tadi? Nggak ada. Ada tadi. Saya melihat ada yang bertanya seperti itu. Ini Pak Banyu Biru juga nggak bertanya. Karena ada tadi yang bertanya. Nanti korelasinya ke arah Nabi Adam itu apakah makhluk manusia pertama atau tidaknya? Nggak ada ini. Nggak ada. Mungkin ketumbuk mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angklaras ilining banyu. Logaritma strategi licik mereka sudah terbongkar. Nggih, alhamdulillah nggih. Dengan turut serta menelitinya. Pak Muhammad Ridwan. Di Muhammad Shokib Mirbat juga beda orang yang dimaksud. Nggih. Di dalam kitab Tuhfatul Thalib itu kan sudah kita bongkar kemarin itu. Nggih. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Shokib Mirbat. Tapi di kitab-kitab versi mereka ditambah Alwi lagi Asani, ya, baru Ali Kholik Kisam, lalu setelah itu Muhammad Shokib Mirbat. Jadi beda. Sangat berbeda. Nah, inilah namanya kitab yang selegence. Kok mau diijma itu bagaimana? Ya nggak bisa. Jadi kalau ada pertemuan sufi internasional kita akan kasih ya kitab-kitab versi Ba'alawi. Oh, kitab ini begini, kitab ini begitu, begini begitu. Akhirnya bingung sendiri nanti. Zero. Makam Ahmad bin Isa yang di Hadramaut palsu. Sudah cukup buat Ba'alawi rungkat. Nggih. Makam yang ada batu nisan itu kan merupakan bagian dari bukti kalau manuskrip kan filologi, ya, arkeologi berarti batu nisan itu. Ternyata di sana tidak ada
batu nisan dan makam yang ada di Husaisa Sye'un Yaman itu baru dibangun dan ditemukan sekitar 602 tahunan setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Isa yang ada. Jadi keasliannya itu tidak bisa dijaminkan, tidak bisa dipercaya. 99% itu palsu, hanya sekedar keyakinan saja, karena statusnya nanti hampir sama seperti makam Nabi Hud yang ada di sebelah tenggaranya kota Tarim 80 km itu. Nggak ada Nabi Hud dimakamkan di situ. Di dalam kitab yang lain Nabi Hud itu ada di makam antara Sofa dan Marwa yang ada di Makkah sana. Ada yang mengatakan berada di sebelah selatan masjid yang ada di Damaskus, Syria. Dian Mariati, pelajari saja sejarah peradaban nenek moyang Ba'alawi sebelum menguasai Yaman. Sudah tadi nggih. Berikutnya, mohon maaf nggih, saya bacanya kadang-kadang ketinggalan. Ini spontanitas nggih. Spontanitas. Responnya juga spontan. Bismillahirrahmanirrahim. GNR Family. Assalamualaikum Pak Yai. Sehat-sehat selalu. Mas Rumli Abbas. Kayaknya sewot banget dikatakan pembohong sama Pak Kiai. Ajak-ajak ngopi dong Mas Romli. Kalau dia nggak mengaku sebagai pembohong, bagi sebagai pembodoh. Pembohong itu tahu, tapi menutupi pengetahuannya. Itu namanya pembohong. Tapi kalau memang diberitahu nggak mau, terus diulang-ulang kayak gini ini. Al-alal. Terus gak karu-karuan lah. Dicari sampai keliling dunia ke Timur Tengah sana, hasilnya zong. Bagaimana? Jangan terbiasalah menjadi penipu lah. Penipu yang menipu banyak orang, nanti tipuannya itu ditaati oleh orang dari generasi ke generasi, akan menerima dosa jariah selamanya. Ya, lebih baik bilang saja nggak ada, wes pengetahuan saya cukup sampai di sini, gitu aja. Saya nggak bisa melanjutkan karena memang di dalam kitab-kitab nasab dan sejarah ya tidak ada yang namanya Alwi bin Ubaidillah, itu nggak ada. Ya sudah gitu aja, jujur, ya jujur. Jadi jangan membuat mengarang-arang sendiri, hancur malah nanti meniru Habib Salim bin Jindan yang wafat tahun 1969 itu. Kembali kuliah kok ditiru. Oke. Berikutnya Pak Sugiarto. Sumirah Sumi Pak Alawi Rungkat. Nggih. Pak Joko Pitoyo nggih. Sudah nggih. Berikutnya Enggus Saputra. Kan sudah 2 tahun, sudah lama. Kenapa nggak dituntaskan saja? Karena akan banyak efek negatifnya. Nggih, siap. Nggih Pak Enggus Saputro. Berikutnya Indonesian Man sudah nggih. Sutina Hudoyo. Pak Sutina Hudoyo. Sutina berarti ibu nih. Habib nggak usah diajak debat. Yang penting para kiai jangan pernah kendor sampai semua warga Nahdliyin sadar. Biarlah Habib merana sendiri nggih. Siap Bu Sutina Hudoyo. Nggih, siap nggih. Ayi Sibro sudah. Ini saya tarik ke bawah lagi ya, sebabnya ini kan malam Sabtu, okay. Besok libur kerja bagi yang PNS dan BUMN. Yang swasta ya masuk kerja. Dewi Fitriana, Buni, iya gue mantan mukhibin kelas berat, baru hampir 1 tahun ini udah tobat, alhamdulillah. Hidayah itu milik Allah. Kita ini hanya bisa menyampaikan wasilahnya saja. Rasulullah saja tidak mampu kok. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan pamannya sendiri Abu Thalib. Karena hidayah itu memang hak prerogatif Allah, cuma harus diusahakan gitu. Suparlan Lai, kami nggak butuh syafaat Habib Alawi Yaman, yang kami butuhkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah Habib, sekalipun satu negara Yaman mau menjajah Nusantara NKRI kagak bakalan bisa. Nggih, matur suwun, nggih Pak Suparlan Lai. Gusrun, manusia itu karena ada iman. Manusia tanpa ketahui ada iman, hidup seperti mati tanpa ketahui dirinya, bangkai dunia yang sangat menarik untuk dikunjungi sama hewan duniawi. Kerusakan yang dikerjakan. Oh, nggih. Bahasanya ini bahasa filsafat ini. Nggih. Terus berikutnya
Pak Ahmad Ghufroni, agama itu bukan hanya milik penghafal tapi milik bersama, jangan dimonopoli. Nggih. Pak Ahmad Ghufroni, nggih, Pak Ahmad Ghufroni. Muhammad Ridwan, apa sih ente Abdul Malik? Nggih. Nggih. Sudah kehabisan bahan buat bahasannya. Wes Pak Yai, ojo goroh ae, dusta ae. Saya dikatakan tukang goroh. Nah, ini namanya belum terbuka open minded. Mawar biru. Yang membela Ba'alawi menutup cahaya bagi Ba'alawi. Ba'alawi sudah sesat, susah disadarkan sehingga iblis masuk untuk menyesatkan lebih dalam dengan bantuannya sehingga menjadi teman dekatnya. Ngeri. Nggih, nggih. Pak Abdul Malik, lihat tuh videonya Ramel Apes yang baru, rungkat Anda Yai. Nggih, tak ajak ketemuan saja, ngopi di rumah saya atau ketemuan di mana, nggih. Biar jelas, nggih. Karena menyadarkan orang begedut itu memang wangel. Nggih. Sidoarjo nggak percaya Habib, nggih, alhamdulillah. Nurul, Rumel suruh nanggepin videonya santri gunung tuh. Nggih, Mas santri gunung saya pernah ketemu di Kabupaten Kudus itu. Nggih, beliau termasuk peneliti, nggih. Tapi kurang banyak waktu, ya, sering ngajar kan karena beliau seorang guru. Nggih. Berikutnya mesti bahasanya open minded. Pak Abdul Malik ini termasuk masih menyindir saya. Nggih. Jadi harus terbuka. Nggih. Kita itu harus mau membuka wacana wawasannya kita supaya bisa sesuai dengan zamannya. Nggih, Pak Abdul Malik. Jangan mengaku paling hebat sendiri ternyata nggak sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Nggih. Netizen ugal-ugalan, KB pada main peta umpet di belakang UUD. Nggih. Mujiono, assalamualaikum. Mukibin membantu Ba'alawi lebih sesat lagi. Nggih. Nggih. Nggih, karena ada kepentingan. Nggih. Buni Demos, nggak ada orang yang benci sama Habaib Bang Malik. Yang dibenci klan Ba'alawi yang ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Sesama umat manusia itu harus saling mencintai sesama umat manusia. Asalkan jangan sampai toleransi itu justru digunakan untuk menghantam lawan. Jangan menggunakan dalih toleransi untuk menghantam lawan. Jangan. Kita semua ini sudah ngedem-ngedemi jangan sampai terjadi gejolak ya, kekerasan yang ada. Tetap kita rangkul bersama. Netizen ugal-ugalan. Pak Ahmad Hafid, Bahar bin Smith baca kitab dari kiri ke kanan kok bisa, nggih. Mungkin nyungsang mungkin, nggih. Buni Demos, kok Mas kalau Mas Joko pintar, kalau Mukibin keblinger, nggih. Yuyun Sufanto, Rumel Abbas ini dan lain dibayar RA ya, nggih. Memang mereka ya apa yang sudah kita lihat semua, nggih. Ini Abdul Malik, bolehlah percaya sama Habaib, boleh juga tidak, biar tidak ada perpecahan umat, nggih. Maksudnya perpecahan itu kan kebalikannya persaudaraan. Bersaudara dalam hal kebaikan, ta'awun alal birri wat taqwa, tidak boleh ta'awun alal itsmi wal udwan. Kan begitu. Itu perintah itu loh. Kalau masalah yang salah ya harus kita katakan salah. Jangan salah dibenarkan, benar disalahkan. Kewala-wali itu namanya. Jadi begitu Pak Abdul Malik, misalkan jenengan percaya Habib cucu Nabi, ya terserah itu hak panjenengan, tetapi jangan memaksa orang lain ya untuk mengikuti perilaku keyakinan panjenengan itu. Yang penting panjenengan juga jangan mendoktrin orang lain atau membuat madorot mafsadat kepada orang lain gitu. Kalau jenengan belum dapat hidayah, nanti suatu saat akan mendapatkannya dengan cara diusahakan. Tetap jenengan ihdinas siratal mustaqim itu terus jenengan pahami dan jiwai. Insya Allah nanti akan meresapi. Melati Arum, Le Malik lah toto, nggak apa-apa. Pandan Jati, pantesan Indonesia lambat kemajuannya di bidang apapun. Ternyata dari pejabat sampai ulamanya banyak dari keturunan antek penjajah Belanda. Salam waras untuk dulur PWI se-Indonesia, Pak Pandan Jati 17. Alhamdulillah semangat, tetap semangat dalam perjuangan. Ini mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang manusia pertama yang ada di bumi. Ya biar kami ini tidak diuber-uber oleh para pemirsa sekalian. Saya bukakan kitabnya. Ya kitab mana? Ya kitab An-Nahfal Ambariyah sendiri. Bahwa sudah saya total ini. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Anna min Adam ila Nuh alfan wa mi'atai sanah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu jarak waktunya itu 1200 tahun. Ya. Wa min Nuh ila Ibrahim alfan wa mi'atan wa thalathatan wa arba'ina sanah.
Mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim itu 1143 tahun. Wa min Ibrahim ila Musa sumi'atin wa khamsun wa sabi'ina sanah. Antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu 575 tahun. Wa min Musa ila Daud khamsumi'atin wa tis'ina sanah. Dari Nabi Musa sampai Nabi Daud itu 590 tahun. Terus wa min Daud ila Isa alfan wa talatun wa khamsina sanah. Mulai dari Nabi Daud sampai Nabi Isa itu 1053 tahun. Mulai dari Nabi Isa wa min Isa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam situmi'ati sanatin. Mulai dari Nabi Isa sampai kanjeng Nabi Muhammad itu 600 tahun total. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 5161 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang 1500-an lah ya. Berarti 6661 tahun Nabi Adam itu. Kan baru. Lawang manusia itu sudah ada di muka bumi ini sejak ratusan ribu tahun yang lalu ya. Berarti Adam ada Adam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa lebih mudahnya itu ya Banul Jan saja gitu. Enaknya itu seperti itu. Karena memang bangsa-bangsa manusia sebelum Nabi Adam itu banyak menggunakan teknologi yang meminta bantuan makhluk yang di atas dimensi kita manusia. Antara dimensi 3 dengan dimensi 4 itu blong, tanpa ada hijabnya. Sehingga jin itu bisa masuk ke alam manusia, manusia juga bisa masuk ke alam jin sana. Gampang itu. Tapi setelah Nabi Adam diutus, apalagi setelah Rasulullah diutus, itu lebih kuat hijab atau bentengnya. Sudah ada sekat-sekat tersendiri. Jadi 10.000 tahun yang lalu, itu sudah ada peradaban tinggi sampai 50.000 tahun yang lalu di Nusantara. Apalagi yang ada di dunia-dunia sana, ya. Kota paling tua di dunia yang masih bertahan sampai sekarang, yang tidak terpendam oleh tanah, itu ada di daerah Damsyik atau Damaskus, tempat persinggahan antara Eropa, ya, karena perdagangan melalui Laut Mediterania atau Laut Tengah, di Damsyik atau Damaskus, Suriah, ya, termasuk bagian daripada Mesopotamia Raya, Suriah, Irak, Iran, itu Mesopotamia. Itu bagian daripada peradaban dunia yang masih jelas di daratan, tidak terkubur di dalam tanah. Kalau yang terjadi di Lembah Harappa atau Mohenjo-daro yang ada di India, Pakistan, muara Sungai Indus dan dekat Sungai Gangga, ya itu antara 4.000 tahun sebelum Masehi. Berarti antara 6.000 tahunan sampai sekarang, hampir mendekati setelah Nabi Adam keberadaannya. Jadi Nabi Adam itu Nabi dan Rasul pertama, bukan manusia pertama. Nabi dan Rasul pertama, manusia yang memiliki karunia dari Allah Ta'ala berupa memori, ya, yang memiliki aplikasi peradaban, ya, memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia-manusia sebelumnya, ras-ras manusia sebelumnya. Kalau manusia itu cuma Nabi Adam saja, maka siapa nenek moyangnya orang-orang Papua, orang-orang yang ada di pedalaman Afrika, manusia-manusia yang masih primitif-primitif itu. Jadi tidak semuanya, ya. Kalau kita berbicara masalah sains, ya, digabungkan dengan kitab suci, nanti akan ketemu juga nanti insya Allah. Jadi Nabi dan Rasul pertama memang Nabi Adam. Al-Quran menyuratkan seperti itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu sebagai pengelola bumi, ya, pengganti peradaban sebelumnya untuk mengelola setelahnya. Gitu. Qabil itu juga pernah menikah dengan Banul Jan. Sama seperti ketika ceritanya Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqah atau Balkis, Ratu Saba itu. Jadi hal-hal seperti ini nanti kita akan kupas kembali. Intinya kalau kita merujuk pada sejarah kitab-kitab Samawi, ya, maka Nabi Adam sampai sekarang itu baru 6.661 tahun. Ini tercantum dalam kitab An-Nafkah Al-Ambariyah dalam pasal Aslun Nasab halaman 25. Aslun Nasab.
Padahal Candi Buana Cakapala itu usianya sudah lebih dari 7.000 tahun. Berarti Candi Borobudur itu kemungkinan besar dibangun sebelum Nabi Adam. Kalau sesuai dengan kitab ini loh ya. Begitu juga mungkin di Cianjur sana, peradaban-peradaban yang terkubur 2 meter di bawah tanah kita, itu juga bagian daripada peradaban-peradaban sebelum Nabi Adam. Lebih enaknya itu Banul Jan. Banul Jan digantikan Banu Adam sebagai khalifah di muka bumi kita ini. Jadi belum lama. Belum lama. Nah, terus kehidupan manusia sebelumnya itu bagaimana? Wong di daerah Flores sana itu ada Gua Liang Bua. Itu usianya ratusan ribu tahun yang lalu. Ada tengkoraknya juga manusia mini, manusia kerdil, ya. Dan kadang masih terlihat di mana-mana, tapi waktu malam hari. Waktu malam hari, coba jenengan di hutan-hutan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan sana, di Sulawesi sana, akan ketemu ya manusia-manusia tapi bisa lintas dimensi, kadang-kadang hilang, tidak terlihat mata. Tapi mereka sebenarnya memiliki raga, materi, tidak hanya energi saja. Itu. Jadi itu cara nanti menelitinya. Di antaranya makhluk-makhluk raksasa itu kalau kita kenal Nabi Adam kan tingginya 30 meteran, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi sampai sekarang kan belum ditemukan ya mana makam atau kuburan aslinya Nabi Adam. Kalau di Jeddah itu hanya miniatur sebenarnya, bukan makam aslinya. Makam panjang itu hanya perkiraan atau miniatur saja. Bahkan ada yang membuat sepeda ontel besar raksasa seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya adalah bahwa kitab nasab resmi pertama kali yang menyebutkan Abdullah, ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Alwi, itu adalah kitab An-Nafkah Al-Ambariyah abad 9 Hijriah, tahun 880 Hijriah, wafatnya Muhammad Al-Kadzim. Lalu setelah An-Nafkah ini ada At-Tuhfah atau Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib yang mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah tapi tanpa referensi dan tanpa verifikasi. Ketika kami teliti nama-nama Tarikh Al-Janadi, ya, Husain Al-Ahdal, ya, Al-Iwaji itu enggak sesuai. Alias ya, Syekh Muhammad As-Samarqandi hanya menukil ya dari catatan para santri yang ia temukan tulisan itu. Ya, ta'alik beberapa catatan yang berdasarkan ahli pentahqiq kitab yang berasal dari Yaman. Tapi setelah kami verifikasi juga tidak pas, tidak benar. Intinya ada kesalahpahaman dalam memahami Ali bin Ba'alawi. Bahkan sampai As-Suluk pun dipahami oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron juga dengan pemahaman yang keliru. Ketika memahami tidak sampai membaca manuskripnya yang asli bahwa Ali bin Ba'alawi itu wafatnya 724 Hijriah. Lalu diakui menjadi silsilah leluhurnya sendiri sebagai Ali Kholik Kisam yang wafatnya 507 Hijriah atau 522 Hijriah, enggak sesuai semua. Oleh sebab itu bagaimanapun juga dasar kitab manapun yang dipakai oleh para Habib Ba'alawi tetap akan kita mentahkan. Kita akan menunggu lagi nanti diadakan diskusi terbuka oleh PBNU atau Muhammadiyah atau oleh negara ya, supaya bisa clear semua. Kalau perlu dihadiri oleh ulama Timur Tengah sana, ulama Yaman sana yang asli, yang netral, yang bijaksana. Akan kita tampilkan semua kitab-kitab karya Ba'alawi sejak dulu sampai sekarang. Ada yang tidak normal isinya, yang berisi doktrin-doktrin, penyesatan, khurafat, dan sebagainya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sebentar ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahah bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasannya yang sangat berbobot. Alhamdulillah kepada saudaraku yang masih setia di channel Umat Cerdas Official ini,
Terima kasih dukungan saudara-saudariku yang seiman atau yang se-Indonesia. Sehingga para penyimak channel Umat Cerdas Official ini diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan adanya penjelasan, dengan adanya pengajian, ini rakyat Indonesia semakin cerdas, khususnya nasab dan khususnya masalah nasab dan sejarah, sehingga generasi muda-mudi kita tidak ditipu oleh kaum Wahabi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita Muhammad SAW. Dan tetap semangat terus karena polemik nasab ini panjang, dan jangan lupa untuk menyuarakan terus kebenaran. Jangan sampai anak cucu kita ke depan dibodohi nasab cucu Nabi asli dan dibodohi sejarah kita. Ingat, wahai rakyat Indonesia, bahwa mereka dibawa oleh Belanda setelah merdeka Indonesia. Mereka diberikan kesempatan oleh kiai-kiai pribumi karena mengingat mereka pada lahir sebagai orang Islam. Tapi pada akhirnya mereka sebagai pengkhianat Nusantara. Mereka dikasih hati, minta jantung. Itulah kata-kata yang tepat untuk mereka, habaib. Satu lagi, jangan kasih panggung lagi untuk mereka. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.